الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى. Karena kita sudah mengetahui asal usul fikih, kita langsung membaca kitab Al-Khulasah di Ta'rif Usul Fikih halaman 16. Jadi saya akan baca lafadznya, kemudian saya menghukumi dan ini. Ta'rifu usulil fikhi, yaitu definisi usul fikih. Qabla al-khawdi fi mabahithi usulil fikhi yajibu alaina an natasawwara hadzal ilma wa hadza yakunu bit-ta'rif as-salim alladhi yuaddi ila at-tasawwur as-sahih. Jadi sebelum kita memasuki pembahasan usul fikih ini, saya dikit kan gitu. Qabla al-khawdi saya nuruk ka asing dikit. Qabla al-khawdi fi mabahith usul al-fiqh yajibu alaina an natasawwara hadzal ilm. Kita wajib mengetahui ilmu ini, wa hadza yakunu bit-ta'rif as-salim alladhi yuaddi ila at-tasawwur as-sahih. Dan untuk mengetahui ilmu ini, kata beliau, kita harus memberikan atau mengerti definisi supaya kita bisa memahami dengan jelas. Wa kalimatu usulil fiqhi laha ma'nayan. Dan kalimat usul fikih ini mempunyai dua arti. Ma'nan fil lughah, ada makna dalam bahasa, wa ma'nan fil istilah, ada juga makna dalam istilah. Apa arti kata beliau? Jadi sebelum kita mengkaji usul fikih, kita terlebih dahulu memahami apa itu usul, apa itu fikih. Sebelum kita memahami usul fikih, kita harus mengetahui, mengkaji terlebih dahulu apa arti dari usul, apa arti dari fikih. Usulul fikhi lughatan. Sebelum kita, jadi ada dua definisi, ada usul fikih secara bahasa, ada usul fikih secara istilah. Untuk secara bahasa, apa kata beliau? Qabla an takuna kalimatu usulil fikhi alaman alal fannil makhsus kanat murakkaban idafiyan min kalimatain usul wa fiqh. Jadi kalimat usul fikih sebelum menjadi nama pada suatu fan, yaitu fan usul fikih, sebelum jadi nama, kalimat usul fikih terbagi pada dua kalimat. Yang pertama usul, yang kedua fikih. Jadi ada usul, ada fikih. Apa artinya usul? Apa artinya fikih? Jadi beliau musannif mengajak kita untuk memahami terlebih dahulu apa itu usul, apa itu fikih. Apa kata beliau? Fal aslu. Jadi kita harus ketahui apa itu usul. Usul itu jamak dari aslun. Fal aslu, apa itu asal? Fal aslu lughatan ma yambani alaihi ghairuhu. Adalah sesuatu di mana sesuatu lain itu dibangun di atas sesuatu itu. Ada sesuatu di mana sesuatu lain dibangun di atas sesuatu itu. Itu dikatakan dengan usul. Seperti pondasi rumah, di mana rumah itu dibangun di atas pondasinya. Maka pondasi itu dikatakan aslun. Kenapa? Karena pondasi itu merupakan sesuatu di mana rumah dibangun di atas pondasi itu. Jadi pondasi itu dikatakan usul. Lalu apa hubungannya usul fikih? Ya, usul fikih dengan yang rumah dan pondasinya. Kan kita ketahui bahwasanya usul fikih itu merupakan kaidah istinbat, cara menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Di mana ada kaidah itu, orang atau seorang mujtahid bisa menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Dengan penggalian itu ulama bisa mengeluarkan hukum. Jadi hukum itu sumbernya dari mana? Dari kaidah itu.
Seakan-akan hukum itu disandarkan pada kaidahnya, dibangun di atas kaidahnya. Persis seperti halnya rumah dibangun di atas pondasinya, maka begitu juga hukum-hukum farak-farak, permasalahan-permasalahan hukum Islam yang ada itu dibangun di atas kaidahnya, di atas usulnya. Jadi ada hubungan antara makna lughawi dengan makna istilahi di sini. Wal far'u ma yanbani ala ghairihi. Wal far'u yang dikatakan dengan fara' ma yanbani ala ghairihi, sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Kalau yang tadi sesuatu di mana sesuatu yang lain dibangun di atasnya, kalau sekarang sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Berarti rumahnya, itu rumah dikatakan dengan fara'. Kalau pondasinya itu dikatakan aslun. Kenapa? Karena rumah dibangun di atas pondasi itu. Persis seperti furu'ul fiqh. Jadi ini ada kaidah usul ya. Mujtahid menggali hukum dengan kaidah yang tadi. Lahirlah hukum. Hukum itu hasil dari mujtahid menggali hukum itu dari Al-Quran, itu dikatakan furu'. Dikatakan dengan far'ul mas'alah. Far'ul mas'alah. Jadi kenapa dikatakan furu'? Permasalahan-permasalahan fikih itu karena permasalahan-permasalahan fikih itu bersumber dari kaidah atau disandarkan pada kaidah yang sudah diletakkan oleh para usulin. Wal far'u ma yanbani ala ghairi. Faham ya? Paham. Wastilahan, apa arti asal? Aslun, lafaz aslun dalam istilah ulama syariat. Sebelumnya kalau kalian baca kitab Fathul Qorib misalkan atau Bajuri, Kitabus Shaum, ada Kitabus Shaum, Kitabus Siyam, wa huwa wajibun, kata ulama ya. Jadi pengarang kitabnya mengatakan seperti ini, wa huwa yakni shaum wajibun, wal aslu fihi qauluhu ta'ala kutiba alaikumus siyam. Apa artinya wal aslu fihi? Ya, saya jago bahasa musyawarah. Nah, apa artinya? Sampean baca kitab fikih misalkan Pak Badadabu dan nikah. Kitabus shaum wa huwa wajibun wal aslu fihi qauluhu ta'ala kutiba alaikumus siyam. Nah, apa artinya wal aslu fihi? Asal dalil. Jadi yang artinya asal di sini adalah dalil. Jadi kita mengetahui dari itu bahwasanya kadang ulama mengartikan lafaz asal itu dengan arti dalil. Itu arti aslun yang pertama. Jadi kadang ulama syariat, ulama fikih kadang menggunakan lafaz aslun dengan arti dalil. Makanya di sini kata beliau wastilahan lahu ma'anin muta'addidah. Jadi dalam istilah kalimat asal ini mempunyai beberapa arti. Yang pertama diantaranya adalah ad-dalil. Kadang aslun dikatakan oleh ulama aslun, tapi yang dimaksud adalah dalil. Kaqaulihim al-aslu fi hadhil mas'alati kadza. Asal apa maksudnya? Ai daliluha. Dalil dari permasalahan ini adalah begini. Gitu. Coba ini ada lagi. Apa hukumnya makan bangkai? Haram. Iya, hurrimat alaikumul maitatu. Kecuali bangkai-bangkai yang diperbolehkan seperti bangkai ikan dan bangkai belalang ya. Kemudian apabila ada seorang yang mutor, yang terpaksa, jadi dia kalau tidak makan bangkai dia akan mati misalkan, maka bagaimana hukum makan bangkai itu? Wajib, ya wajib. Yang asalnya haram jadi wajib. Nah sekarang asalnya diperbolehkan, sekarang tidak diperbolehkan, sekarang diperbolehkan. Lalu ulama mengatakan seperti ini, ya juzu aklul maita lil muttor. Kata para ulama, boleh hukumnya makan bangkai lil muttor bagi orang yang terpaksa. Lalu dilanjutkan ibaratnya seperti ini, wa huwa khilaful asli. Wa huwa khilaful asli. Apa arti asal di sini? Apa dalil? Tidak.
Jadi asl ini banyak istilahnya kalau ulama. Apa artinya asl? Wa huwa khilaful asli. Ya, wa huwa khilaful asli. Apa artinya asal di sini? Yang dimaksud aslun di sini adalah hukum yang berlaku umum. Hukum yang berlaku umum. Berarti gimana? Wa huwa artinya diperbolehkannya makan bangkai bagi orang yang mutor itu berbeda dari hukum yang berlaku umum. Hukum yang berlaku umum untuk bangkai sendiri apa hukumnya? Haram. Jadi keharuman bangkai ini merupakan hukum yang berlaku pada semua bangkai. Jadi semua bangkai apapun itu hukumnya haram kecuali bangkai-bangkai yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa halal lana maitatani wa damani ammal maitatani fa al maitatus samak wal al jarad. Terlepas dari itu. Jadi apa maksud dari kata ulama di sini wa huwa khilaful asli? Ai wa huwa khilaful qaidah al mustamirrah. Apa artinya qaidah mustamirrah? Yang dimaksud dengan qaidah al mustamirrah adalah hukum yang berlaku umum. Hukum yang berlaku umum. Ini artinya qaidah al mustamirrah. Jadi dari ini kita bisa ketahui bahwasanya kadang ulama mengatakan aslun tapi yang diinginkan adalah hukum. Yang pertama tadi bermakna dalil, yang kedua kadang bermakna hukum yang berlaku umum. Oleh karenanya di sini beliau mengatakan atsani al-qaidah al-mustamirrah. Jadi kadang lafaz aslun dikatakan tapi yang diinginkan adalah qaidah al-mustamirrah, hukum yang lanjut berlaku umum. Seperti kaqaulihim, seperti perkataan ulama, al-aslu fil maitati at-tahrim. Hukum yang berlaku umum pada bangkai adalah haram. Ai al-qaidah al-mustamirra fiha hiya tahrimu akliha. Jadi kaidah yang berlaku umum yang terus menerus adalah keharaman makan bangkai. Wa qaulihim, dan juga seperti perkataan ulama, aklul maitati wa ibahatuha lil muttarri ala khilafil asli. Jadi memakan bangkai dan diperbolehkan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa untuk memakannya ala khilafil asli, itu berbeda dari hukum asal atau hukum yang berlaku umum. Paham ya? Ai ala khilafil qaidah. Jadi itu yang dimaksud dengan aslun dalam bahasa. Dalam bahasa dan dalam istilah. Jadi kita sudah memahami sekarang apa itu usul. Jadi arti gampangnya usul adalah sesuatu lain dibangun di atasnya. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu usul, tinggal kita memahami apa itu fikih. Wal fiqhu lughatan al-fahmu. Jadi kalau kalian belajar bahasa Arab, lalu saya berkata pada kalian, lam afqah kalamak. Lam afqah kalamak. Apa artinya? Saya tidak paham perkataanmu. Ya, lam afqah kalamak. Jadi mereka mengatakan pada Nabi Syuaib, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Syuaib, kami tidak paham banyak apa yang kau katakan. Kami tidak paham apa yang kau katakan wahai Syuaib. Seperti perkataan Allah, wa minhu qaulu ta'ala qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Jadi faqaha yafqahu di sini kadang dalam bahasa itu mempunyai arti, paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang oleh Allah diinginkan akan kebaikan baginya, maka oleh Allah akan diberikan pengetahuan ilmu fikih atau diberikan pemahaman? Diberikan pemahaman dalam agama. Kenapa kok di sini tidak? Maka oleh Allah diberikan ilmu fikih. Ya, kenapa? Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa kok di sini yufaqihu tidak mempunyai arti dialimkan ilmu fikih? Kenapa? Padahal mereka kadang-kadang nak kana amakna gasa yufaqihu maka alim fikih sareng Allah dak kaya pasar Allah dak kaya orang kan nikah. Coba beda jawaban. Kenapa yufaqihu di sini tidak mempunyai arti mengalim fikih?
Kadang-kadang nak mana dak nikah yufaqihu maka ipa alim fikih. Yuk bisa jawab apa? Yuk, kenapa sih? Karena kan Hah? Ayo, itu yang pertama, jawaban yang pertama fiddin. Maka di alim alim ilmu fikih. Jadi otomatis kan fakun fiddin. Maka disebutnya fiddin. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Nah, di dalam urusan agama itu tak hanya ilmu fikih, juga misalkan ilmu politik. iya, ini kan rujuk kasa pun. Rujuk kasa. Ada jawaban yang lebih penting yang dijawabkan oleh ulama. Kata ulama, wa ma'na yufaqihu huna laisa fikhan mustalahan. Bukan ilmu fikih yang sudah menjadi istilah. Karena kita katakan sebelumnya di zaman Nabi, sahabat Nabi tidak ada ilmu fikih seperti yang kami jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi di zaman sahabat tidak ada istilah ilmu fikih, ilmu usul, ilmu tarikh, ilmu tajwid dan ilmu semacamnya, tidak ada. Lalu ilmu-ilmu mereka bagaimana? Ilmu-ilmu yang sekarang beredar itu sudah mendarah daging pada jiwa mereka. Jadi mereka itu tidak membukukan ilmu tersebut. Paham ya? Jadi kata ulama wa makna yufaqihuna ma'nan lugawiyan ay al-fahmu fid din. Yufahimhu fid din. Diberikan pemahaman dalam agama. Pemahaman apa baik dalam agama? Kenapa kata ulama? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalika qabla istiqraril istilah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu sebelum ada istilah ilmu fikih. Dari istilah ilmu fikih lamba nikah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yufaqihu di sini didarikan pada makna lugawi yang mempunyai arti al-fahmu. Paham ya? Qala wastilahan. Nah, jadi ini kita sudah memahami apa arti dari fikih. Waduh. Wastilahan. Dalam istilahnya adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembahasan istilah, lebih kita leng-leng ke usul fikih nika nyona ngidingake polan tak kok tak ngerti ungku nika polan nikah letak ngerti ben tak ngerti sampean nika ada budina. Hukum syariat itu dibagi dua. Ada hukum syariat yang ijtihadi, ada hukum syariat yang non ijtihadi. Apa yang dimaksud itu? Hukum syariat yang ijtihadi berarti hukum syariat yang diperoleh oleh ijtihad para ulama. Yang diperoleh dengan ijtihad para ulama. Seperti contohnya niat wudu hukumnya wajib. Niat wudu hukumnya wajib itu termasuk ijtihad para ulama. Di antaranya adalah ijtihad al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini ke ijtihad lo wudu ni kan sampai cek dengan Quran ni hadis ni kan tak ada kewajiban niat wudu saya jelas qat'i. Cuma ipakon kangkui wudu mololo. Nah. Fal yatawaddo. Fal yatawaddo. Tapi Imam Syafi'i ini kan melihat bahwasanya mun wudu termasuk kelakuan. Ben kelakuan Dawuh Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat, berarti wudu termasuk kelakuan, berarti wudu wajib niat. Muntah niat tak sadeki usan, sehingga Imam Syafi'i dari teori itu mengambil kesimpulan niat wudu hukumnya wajib. Beda halnya dengan teori Imam Abu Hanifah yang tidak mewajibkan niat wudu. Jadi hukum yang diperoleh lewat ijtihad Imam Syafi'i itu dikatakan dengan hukum ijtihadi. Apakah ilmu syariat? Iya, termasuk hukum syariat juga, tapi termasuk yang hukum ijtihadi. Sehingga hukum yang ijtihadi ini biasanya terjadi ikhtilaf ulama di dalamnya. Kalau hukum yang sifatnya itu ijtihadi itu dikatakan hukum fikih.
Ini kan. Perhatikan sampean nih kan. Takut habis tahun bila bisa tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Malah kepatian bagi. Jadi selok dikit ya. Jadi hukum, kembali lagi. Hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para ulama itu namanya hukum fikih. Ya hukum ijtihadi lah. Hukum yang dihasilkan oleh ijtihad ulama itu dikatakan hukum fikih. Sekarang ada hukum yang non ijtihadi. Seperti apa? Wajibnya sholat 5 waktu. Itu hukum bukan? Hukum syariat bukan? Hukum syariat. Ijtihadi bukan? Non ijtihad. Itu diperoleh bukan dari ijtihad jasa para ulama. Tapi bagaimana? Itu merupakan ketetapan hukum yang tetap dari syariat langsung dan sifatnya qat'i. Apakah itu dikatakan hukum fikih? Hukum wajib sholat 5 waktu. Apakah dikatakan hukum fikih? Hah? Dikatakan hukum fikih atau bukan? Tidak, itu bukan hukum fikih. Terus hukum apa? Itu hukum i'tiqad. Namanya hukum i'tiqad, hukum keyakinan. Oleh karena orang yang ingkar akan kewajiban sholat 5 waktu, hukumnya apa? Fasik atau kafir? Kafir. Ngerti dong? Coba sekarang saya tanya lagi. Zina haram atau ikhtilaf ulama? Haram. Apakah ada ikhtilaf ulama? Tidak ada. Coba keharaman zina di sini termasuk hukum yang ijtihadi atau non ijtihadi? Kenapa kok non ijtihadi? Ketetapan dari syariat yang tetap sudah tidak bisa dirubah lagi ya. Berarti ini bukan ijtihad. Berarti kalau sudah bukan ijtihadi, ini tidak bakalan ada ikhtilaf ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan zina itu ada yang mubah ketika ini, ada yang haram. Gak ada. Gak ada ulama yang berbeda pendapat dalam masalah kewajiban sholat 5 waktu. Gak ada. Karena ini sudah non ijtihadi. Berarti keharaman zina ini termasuk hukum fikih atau tidak? Tidak. Ini namanya i'tiqad, keyakinan, masail al-i'tiqadiyah. Sehingga orang yang ingkar akan keharaman zina hukumnya kafir, gak fasik, kafir. Jadi hukum i'tiqad ini hukum yang beralih pada hukum keyakinan. Itu hukum tauhid, bukan hukum fikih. Sehingga mun beda orang ki, coba mun beda orang yakin ke Allah, yakin ke Nabi Muhammad, yakin je bahwasanya napa salat 5 waktu wajib, pasah bulan Ramadan wajib, zakat wajib, boleh zina haram dan semacamnya. Yakin sakapin nikah, tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak haji, dia tidak sholat 5 waktu. Bagaimana hukumnya? Kafir atau fasik? Kafir. Hah? Fasik atau kafir? Sekarang nih, perhatikan soalnya. Dia percaya bahwasanya sholat 5 waktu hukumnya wajib. Percaya. Dia percaya juga bahwasanya puasa, zakat, haji itu hukumnya wajib. Sholat 5 waktu wajib. Semuanya dia yakini. Tapi dia melanggar semua itu. Dia tidak sholat. Tapi dia meyakini akan kewajibannya. Dia tidak puasa. Padahal dia meyakini akan kewajibannya. Dia zina. Padahal dia meyakini akan keharumannya. Dia melakukan semua itu, apakah itu tergolong orang yang fasik atau orang yang kafir? Fasik atau kafir? Berarti saya ngocak kafir nikah tak paham. Polana mun kafir nikah abalika keyakinan, mun fasik nikah abalika kelakuan. Perhatikan, fasik nikah abalika kelakuan, mun kafir abalika keyakinan. Paham ki? Karena pemahaman ini, coba di suatu ketika Al-Imam Abu Hanifah, periksa nih. Al-Imam Abu Hanifah, ya Imam, bagaimana hukumnya seorang yang membunuh orang lain dengan cara memotong leher mereka? Nah, memotong leher orang ini kan, ketok lehernya, ya beda orang, mati orang lain, dipenggal lehernya, kemudian kepalanya itu dibelah menjadi 2.
Habis dibelah menjadi dua, otaknya isi dari kepala itu dikeluarkan semuanya, termasuk otaknya dikeluarkan juga. Habis dikeluarkan, jadi belahan dari kepala tersebut diberi khomer, lalu khomer yang ada di kepala dia diminum. Setelah dia minum, dia mabuk. Setelah ia mabuk, dia zina ibunya. Apakah orang tersebut tetap dikatakan mukmin? Dharma. Hah? Ini ke pertanyaan ia juaki ke Imam Abu Hanifah. Imam bodoh orang mati orang. Yo, kayak dekoro itu gel pah ibelah kayak deka pah yese homer, mereka homer yenom. Pah mereno mabuk pah zina benbun. Bagaimana hukumnya Imam? Apakah termasuk orang mukmin? Apa kata Imam Abu Hanifah? Huwa mukmin. Huwa mukmin. Ini apa artinya? Artinya orang yang genika tetap meyakini akan keharuman apa yang dilakukan, tapi dia melakukan dosa. Ngerti? Jadi kembalinya nih ke keyakinan. Boleh. Jadi ada hukum yang ijtihadi, ada hukum yang non ijtihadi. Intinya saya sampai harus ketahui nih, kalau mengetahui hukum syariah yang sifatnya adalah ijtihadi, itu namanya fikih. Ini ke war intina saya kembali ke sambian, mengetahui hukum yang sifatnya ijtihadi itu namanya fikih. Hukum-hukum tersebut dikatakan ilmu fikih. Wastilahan, ya saya langsung baca. Mungkin baca makin dengan ngerti sampean. Wastilahan fikih secara istilah ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu. Jadi mengetahui hukum syariat yang jalannya adalah ijtihad, itu dikatakan fikih. Hukum-hukum tersebut dikatakan ilmu fikih. Jadi hukum-hukum sehasil ijtihad ulama nih kayak kumpul lagi. Jadi kitab nih gocak kitab ilmu fikih. Ngerti sampai ilmu fikih kan? Mun kewajiban sholat, kewajiban haji, kewajiban saum dan semacam arwah biasanya isabat ning ilmu tauhid. Ana polan ro ilmu keyakinan, ilmu etikot. Kadang ki sabar lagi hukum fikih ya ro malah menjadi dasar. Karena tak mun ning hukum ning ilmu fikih ning kitab bajuri. Aro tak bahas kewajiban sholat bersama capek saya bahas furudus sholat, arkanus sholat kan ndak nikah. Paham kan nih? Okay. Seperti apa hukum fikih? Wadzalika kal ilmi. Seperti apa fikih itu? Wadzalika kal ilmi bi anna niyyata fil wudu'i wajibatun. Seperti mengetahui bahwasanya niat dalam wudu hukumnya wajib. Jadi Imam Syafi'i wajib, dan Abu Hanifah tak wajib. Wa annal witra mandub. Salat witir wajib atau tidak? Tidak wajib menurut Imam Syafi'i, tapi menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Jadi yang menganut mazhab Imam Abu Hanifah bukan cuma sholat 5 waktu, tapi juga sholat witir wajib. Tapi Imam Abu Hanifah membedakan antara wajib dengan fardun. Kalau fardun itu ya seperti sholat 5 waktu itu namanya fard. Tapi kalau wajib seperti witir. Witir itu wajib tapi tidak fardun dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa bedanya? Dalam mazhab Abu Hanifah nikah mun fardun itu biasanya dikatakan pada hukum yang dalilnya qat'i. Tapi kalau dalil hukum itu dhanni seperti diperoleh dari khobar wahid dan semacamnya, itu biasanya oleh mereka dikatakan wajib bukan fardun. Jadi seperti sholat 5 waktu itu menurut mereka itu fardun bukan wajib. Salat witir itu wajib tapi bukan fardhu. Wa anna tabyitan niyyati minal laili syartun fi shaumi Ramadan. Jadi mendiamkan niat dari malam hari itu merupakan syarat akan sahnya puasa Ramadan dalam mazhab Imam Syafi'i.
Wa anna zakata wajibatun fi malis sabi. Nak kena kene tapi andi PC 1M dapat kasih nisab lebih nisab. Apakah ada zakatnya? Menurut mazhab Imam Syafi'i wajib ada zakatnya. Wa ghairu wajibatin fil huliyil mubah. Kapan perhiasan itu bisa boleh atau boleh dipakai? Kawan? Apabila dipakai oleh perempuan. Mun sampean tahu le ku emas kan? Iya tahu le. Mun sampean ku emas sampean ni wajib zakat. Wajib zakat. Tapi mun goreng bini, selagi ni kekik mubah ki oleh yang koi, maka menurut Imam Syafi'i itu tidak wajib zakat. Wa annal qatla bi muthaqqal wa annal qatla bi muthaqqal uning muthaqqal sampean. Apa itu muthaqqal? Bukan benda tumpul. Iya, termasuk juga itu. Tapi kata ulama yang dimaksud al-musaqqal adalah semua alat yang bisa digunakan untuk membunuh tapi tidak tajam. Iya, tidak tajam. Berarti bisa juga batu besar. Sampai nih, dulu area son nih kan, son ya. Mun ion cip aki kejadian ke sambian nih kebuk mati ya kira-kira. Sambian. Hah? Buk mati ya kira-kira. Kira-kira dulu. Buk mati ya? Mati kan? Pekun kan? Nah, berarti ini termasuk musaqqal. Jadi yang dimaksud musaqqal itu adalah semua alat yang bisa diperkirakan kalau digunakan untuk membunuh dapat membunuh. Mungkin cepat sore ban ho, deh. Cepat kiki jadi buat mati ban. Tak mati kan? Tak mungkin kan? Berarti rebani musaqqal. Kalau membunuh menggunakan senjata tajam itu ada kisosnya, la khilafah. Tapi kalau pakai musaqqal seperti ini, misalkan, apakah termasuk yang mewajibkan kisos? Ikhtilaf ulama di sini. Imam Syafi'i ada kisosnya, Abu Hanifah nggak ada kisos. Wa ghairi dzalika minal masail al-ijtihadiyyah allati waqa'a fiha al-khilaf. Jadi juga semua permasalahan ijtihadi yang ada khilaf bainal ulama itu semuanya dikatakan hukum fikih. Bi khilafil masailil qat'iyyati allati la majala fiha lil ijtihad. Beda halnya dengan permasalahan-permasalahan yang gak ada ruang untuk ijtihad para ulama, maka itu tidak dikatakan hukum fikih. Seperti apa? Bi angkanat ma'lumatan minad dini bid darurah. Semua orang Islam nih kalau kuning, siapa tak kuning orang Islam nih salat nih kalau waktu nih wajib. Siapa orang Islam saya tak kuning coba masanya pas sebelum Ramadan nih wajib. Nah, berarti maklum minad dini bid darurah sudah diketahui secara darurat dalam Islam. Wadzalika kal ilmi bi anna as-salawatil khamsata wajibatun. Seperti mengetahui bahwasanya salat 5 waktu hukumnya wajib, wa anna siyama ramadan wajib, wa anna zina haram, wa anna riba haram, wa ma syabaha hadza min al-umur al-qat'iyyatil katsira, dan yang seperti yang lain dari masalah-masalah yang sifatnya qat'i. Fa ma'rifatu hadhil masaili la tusamma fiqhan ala hadha at-ta'rif. Maka mengetahui permasalahan-permasalahan yang qat'i itu tidak dikatakan fikih. Kemarin sampai wama maudhu nih gini. Fal ma'rifatu huna bi ma'na dhann. Apa artinya ma'rifah? Apa yang dikatakan pengetahuan? Apa yang dikatakan mengetahui? Apa yang dikatakan mengetahui? Atau ilmun? Apa yang dikatakan mengetahui? Adalah mengetahui sesuatu dengan 100%. Itu namanya mengetahui. Beda halnya dengan menyangka. Kalau menyangka berarti tidak mengetahui secara 100%. Bisa di bawah 100%, dari 50% sampai 99%. Itu namanya menyangka. Tapi kalau mengetahui berarti sudah jelas. Seperti Anda dicubit, Anda mengetahui bahwasanya Anda merasa sakit. Itu kan mengetahui. Seperti Anda mengetahui saya berada di sini, berarti di mana?
Ilmun, mengetahui, bukan dhannun. Kalau menyangka mah beda. Saya menyangka di sana ada orang. Menyangka. Bisa saja kan sekarang nggak ada orang di sana. Bisa. Jadi maksimalnya 99%. Nah, sekarang hukum fikih. Nah, menyentuh perempuan dapat membatalkan wudhu. Ya kan? Ini termasuk hukum fikih atau hukum keyakinan? Hukum fikih. Kenapa kok hukum fikih? Ada ikhtilaf ulama. Ini ijtihad ulama. Yang membatalkan wudhu menurut siapa? Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik bagaimana? Perinci mah dalam mazhab Malik. Kalau ada syahwatnya batal, kalau gak ada syahwat gak batal. Dalam mazhab Abu Hanifah ada syahwat ataupun gak ada syahwat tetap tidak membatalkan wudhu. Berarti ini terjadi ikhtilaf ulama dalam menyentuh perempuan, apakah dapat membatalkan wudhu atau tidaknya, itu terjadi ikhtilaf. Berarti ini termasuk hukum yang ijtihadi dari para ulama. Berarti sekarang menyentuh perempuan dapat membatalkan wudhu. Yang asalnya sampean itu tidak mengetahui lalu mengetahui hukum tersebut. Nah, hukum tersebut menyentuh perempuan dapat membatalkan wudhu ini termasuk yang 100% atau di bawahnya? Di bawahnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena masih ada keraguan. Masa aku tidak bini batal wudhu? Dharma. Kalau misalkan Nabi SAW itu kan pernah mencium Aisyah. Iya, Sayyidah Aisyah, lalu beliau itu sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Kan seperti itu kan? Berarti Anda atau pendapat Anda itu bisa diragukan dengan cara seperti itu, sehingga pengetahuan Anda ini akan turun dari 100% bahkan sampai 50%. Anda bisa ragu dengan hal itu. Berarti pengetahuan Anda kalau sudah menerima akan adanya keraguan itu tidak bisa dikatakan ilmun. Itu masuk dalam dhannun, dari 50% sampai 99% maksimalnya. Seperti itu. Paham ya? Jadi apa kata beliau? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Padahal hukum-hukum yang ijtihadi itu bukan 100%, maksimalnya 99%. Loh, kenapa di sini memakai lafaz ma'rifah? Kok gak makai lafaz dhannun saja? Apa kata beliau? Al-ma'rifah huna bima'na adh-dhann. Ini keintina karo. Intina sahabat cok di buru. Ada keintina karo. Malih sampean paham bahwasanya ma'rifah kanto bani makna ilmu tapi makna dhannun. Ana apa pola makna dhannun? Kiai di anna khassatun bil masailil ijtihadiyah, karena hukum-hukum syariat dalam fikih itu semuanya masalah-masalah ijtihadi. Wahiyya madhnunatun, dan itu termasuk dzan dari 50% sampai 99%. Kata ulama usul, mun dzannun dapat ke 99%, ani ke kocak dzannun qawi. Ini kocak dzannun qawi. Dzannun memboleh yang kuat lah. Mun 50% ini kan dzannun dhaif. Dhannun dhaif. Mun sudah 49% ini termasuk kah? Kenapa? Sahur? Apa? Wahmun. Wahmun nggih wahmun. Wa hadza ta'riful Imamil Haramain, dan ini merupakan definisi dari Imam Haramain mengenai fikih. Wa hunaka ta'rifatun ukhra katsirah lil fikih. Di sana ada definisi-definisi yang lain dalam fikih. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.